Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Langsung saja, eh, untuk kali ini kami akan membahas tentang perihal hukum badal haji dan umroh sesuai dengan apa yang saya katakan di video yang sebelumnya. Untuk referensinya, kami ambil di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yang khusus kami ambil dari Syafi'iyah ya, ulama Syafi'i, madhab Syafi'i. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Zahabal fuqaha fil jumlah ila annahu yajuzu adaul umroh anil ghair. Para ulama ahli fikih secara global, secara keseluruhan itu berpendapat bahwa bahwasanya boleh melakukan ibadah umroh untuk orang lain. Kenapa? Li'annal umrota kal haji tajuzun yabah fiha. Karena umroh itu seperti ibadah haji yang boleh untuk digantikan. Tajuzun yabah. Li'anna kullan minal haji wal umroti ibadatun badaniyatun maliyah. Karena baik haji maupun umroh itu merupakan ibadah badaniyah maliyah. Walahum fi dzalika tafsil, dan para ulama itu memperinci ya, merinci terkait masalah badal umroh. Kami ambilkan yang Syafi'iyah, wa qala Syafi'iyatu tajuzun niyabatu fi adail umrati anil ghair idza kana mayitan aw ajizan an adaiha binafsihi. Dalam madhab Syafi'iyah diperbolehkan untuk menggantikan pelaksanaan ibadah umroh dari orang lain apabila sudah meninggal atau orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya sendiri, seperti karena sudah sangat tua ataupun sakit ya, sakit keras. Nah, kemudian faman mata wa fi dhimmatihi umratun wajibatun mustaqirratun bi antamakkana ba'da istita'atihi min fi'liha walam yu'addiha hatta mata wajaba an tu'addal umratu anhu min tirkatihi. Nah, ini ada kasus apabila ada seseorang yang meninggal masih memiliki tanggungan kewajiban untuk melaksanakan umroh ya. Lah kemudian bi antamakkana ba'da istita'atihi min fi'liha, dia sudah mampu untuk melakukan tapi belum melaksanakannya sampai meninggal. Maka wajib untuk wajaba antu addal umratu anhu min tirkatihi, wajib untuk melaksanakan ibadah umroh itu dari harta peninggalannya. Walau addaha anhu ajnabiyun jaza walau bila idnin. Nah, ketika yang melakukannya itu adalah orang lain, itu tetap boleh, diperbolehkan walaupun tanpa seizin daripada orang yang sudah meninggal itu. Kama annalahu ayyaqdiyatainahu bila idnin. Sama halnya seperti orang yang membayarkan hutang orang yang sudah meninggal tanpa izin, ini tetap boleh, dan hutangnya itu dikatakan lunas. Wa tajuzu an yabatu fi adai umrati tatawu'i idza kana ajizan an adaiha binafsihi. Boleh untuk menggantikan pelaksanaan ibadah umroh yang sunnah ketika tidak mampu, untuk melaksanakannya sendiri. Kama fin niyabati anil mayit, sebagaimana diperbolehkan untuk menggantikan pelaksanaan ibadah umroh orang yang sudah meninggal. Nah, ini yang di kitab Mawsu'ah Fiqhiyah. Kalau di kitab Mughni Ibnu Qudamah juga ada keterangannya. Wa qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Beliau Ibnu Qudamah berkata di dalam kitab Mughninya, wala yajuzul hajju wal umroh an hayyin illa bi'idnihi fardhon kana aw tatawu'an li annaha ibadatun tadkhuluha an-niyabah
Falam tajuz anil balihi al-akili illa biidnihi kazakah. Tidak diperbolehkan haji dan umroh, yang menggantikan pelaksanaan ibadah haji dan umroh dari orang yang masih hidup, kecuali mendapatkan izin darinya, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Karena eh, umroh ataupun haji itu merupakan ibadah yang bisa untuk digantikan. Maka tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan bagi orang yang menggantikan pelaksanaan ibadahnya orang yang balik, orang yang berakal, kecuali dengan seizinnya. Seperti pelaksanaan zakat. Kemudian fa'amal mayitu, kalau orang yang sudah meninggal bagaimana? Fatajuzu anhu bi ghairi idnin wajiban kana au tatawuan. Sedangkan orang yang sudah meninggal, boleh bagi kita untuk melaksanakan ibadah umroh atas namanya, atas nama orang yang sudah meninggal itu, menggantikan pelaksanaan umrohnya tanpa seizinnya, baik yang wajib maupun sunnah. Kenapa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaro bil haji anil mayyiti. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk haji, menghajikan orang yang sudah meninggal. Waqad ulima annahu la idna lahu, dan kita ketahui bahwa uh, dalam perintah Nabi itu tidak ada izin daripada orang yang sudah meninggal itu. Wa ma jaza farduhu jaza nafluhu kasodaqah. Dan apa yang diperbolehkan uh, dalam hukum fardunya, maka diperbolehkan pula dalam sunnahnya seperti sodakoh. Kalau sodakoh wajib itu bisa digantikan pelaksanaannya oleh orang lain, ibadah sodakoh yang sunnah pun bisa. Fa'ala hadza kullu ma yaf'aluhu naib anil mustanib mimma la yu'maru mimma lam yu'mar bihi mitlu ayyu'maro bi hajjin fayatamiru au bi umrotin fayatamiro ya au bi umrotin fayahujja yaqau anil mayyit li annahu yasihu anhu min ghairi idnihi. Jadi uh, segala sesuatu yang dilakukan oleh si pengganti dari orang yang digantikannya berupa perkara yang tidak diperintahkan seperti umroh ya. Seperti orang yang sudah meninggal itu sebenarnya inginnya umroh tapi dihajikan, malah inginnya haji tapi diumrohkan, atau inginnya umroh tapi diberangkatkan haji. Ya maka tetap pahalanya itu ibadahnya sah dan bisa sampai kepada si mayit. Li'annahu yasihu anhu min ghairi idnihi. Karena menggantikan pelaksanaan ibadah umroh maupun haji bagi orang yang sudah meninggal itu bisa sah tanpa seizinnya. Wala yaqa'u anil hayyi li adami idnin fihi. Nah, kalau yang kita gantikan pelaksanaan ibadahnya itu orang yang masih hidup, harus sesuai dengan izinnya. Lah kalau kita melaksanakan tapi tanpa seizinnya bagaimana? Wa yaqa'u amman fa'alahu li'annahu lamma ta'adzara wuqu'uhu anil manwi anhu waqa'a an nafsihi muqamahu kal fidyati fi babis shaum. Begini, kalau semisal kita melaksanakan ibadah umroh dari orang yang masih hidup tanpa seizinnya, nah maka tetap sah dan pahalanya itu akan kembali kepada orang yang melakukan ibadah umroh itu. Tidak kembali kepada orang yang diniatkan dibadalkan ibadah umrohnya. Jadi tetap tetap ada nilai ibadahnya ya. Tetap ada nilai ibadahnya. Nah ini perihal hukum badal umroh yang kami temukan di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qaidiyah dan Al-Mughni Ibnu Qudamah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab wal afmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.